Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alam Syaputra dengan stambuk F331222023. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah getaran mekanik dengan judul Pentingnya Getaran. Pertama, apa itu getaran? Getaran adalah fenomena fisik yang terjadi ketika suatu objek atau sistem bergerak bolak-balik di sekitar posisi keseimbangan. Getaran sering kita jumpai dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari getaran yang kita rasakan saat mengendarai kendaraan, suara yang dihasilkan oleh alat musik, hingga getaran mesin di pabrik. Jadi, dapat disimpulkan, getaran itu adalah suatu fenomena yang terjadi ketika benda menerima suatu gaya. Salah satunya itu seperti alat musik, ketika dipetik, senar yang dipetik itu akan mengeluarkan suara akibat getaran yang dihasilkan. Selanjutnya, konsep dasar getaran. Yang pertama itu frekuensi getaran adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam kurun waktu 1 detik. Hertz digunakan sebagai satuan untuk frekuensi. Oleh karena itu, satuan getaran dinyatakan dalam Hertz atau Hz. Rumusnya F sama dengan N dibagi T, dengan keterangan F sama dengan frekuensi dengan satuan Hertz, N jumlah getaran yang terjadi, T waktu dengan satuan sekon atau S. Selanjutnya, amplitudo. Amplitudo adalah jarak atau simpangan terjauh maksimum dari titik setimbang yang dilambangkan B. Selanjutnya itu periode, adalah durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu putaran getaran dalam sistem metrik internasional. Unit periode diukur dalam detik sekon. Dalam ilmu fisika, periode sering disimbolkan dengan huruf T. Rumus untuk menghitung periode adalah sebagai berikut. T sama dengan T dibagi N, di mana T periode dengan satuan sekon, T waktu dengan satuan sekon, dan N sama dengan jumlah. Lanjut ke elemen getaran. Yang pertama itu massa. Massa mewakili inersia benda, kecenderungan tetap bergerak atau diam. Massa akan menahan perubahan gerak, semakin besar semakin lambat respon sistem. Contoh bodi mobil dan beban pada pegas. 2. Pegas mewakili elastisitas sistem, memberikan gaya pemulihan untuk mengembalikan benda ke posisi seimbang yang sesuai dengan hukum Hooke, yaitu F sama dengan min dikali F sama dengan min F dikali F menjadi min K dikali X. Contohnya suspensi mobil, per baja, dan karet elastis. Selanjutnya redaman, mewakili gesekan atau resistensi yang mengurangi energi getaran. Tanpa redaman, getaran akan berlangsung terus. Dengan redaman, amplitudo getaran mengecil seiring waktu. Gaya redaman sama dengan Fd. Gaya redaman adalah Fd sama dengan min C dikali F dibagi D. Contohnya itu shock breaker dan gesekan udara. Derajat kebebasan. Derajat kebebasan adalah jumlah koordinat yang diperlukan untuk menentukan posisi dan orientasi suatu benda atau sistem dalam ruang. Derajat kebebasan terbagi jadi dua, yaitu derajat kebebasan tunggal SDOF hanya membutuhkan satu koordinat. Contohnya getaran massa yang terhubung ke pegas dan peredam. 2. Derajat kebebasan 2 DOF. Sistem ini membutuhkan dua koordinat untuk menggambarkan geraknya. Contohnya adalah dua massa yang terhubung oleh pegas dan peredam. Selanjutnya, sistem diskrit. Sistem diskrit adalah model getaran di mana massa, pegas, dan redaman dianggap terkonsentrasi pada titik-titik tertentu. Artinya, sebuah benda atau struktur nyata yang sebenarnya mempunyai massa dan sifat elastis yang tersebar merata, dalam analisis getaran disederhanakan menjadi kumpulan elemen dengan jumlah terbatas. Pada sistem ini, massa tidak dipandang menyebar di seluruh benda, melainkan terpusat pada satu atau beberapa titik. Lalu, sistem kontinu. Sistem kontinu adalah sistem getaran di mana massa, elastisitas, dan redaman tersebar merata sepanjang benda atau terstruktur. Berbeda dengan sistem diskrit yang memiliki elemen terbatas. Sistem kontinu memiliki derajat kebebasan tak terhingga karena posisi setiap titik pada benda bisa berubah secara independen. Lalu ke getaran bebas. Getaran bebas terjadi ketika suatu sistem mekanis digerakkan dari posisi keseimbangannya dan kemudian dibiarkan bergetar dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh luar. Contoh getaran bebas adalah pendulum jam yang bergerak setelah didorong sekali. Dalam kasus ini, sistem hanya bergantung pada energi yang disimpan untuk berisolasi.
Getaran paksa. Getaran paksa terjadi ketika suatu sistem dipaksa untuk bergetar oleh kekuatan eksternal yang berulang, seperti mesin cuci yang bergetar akibat putaran drum di dalamnya. Frekuensi getaran paksa ditentukan oleh frekuensi gaya eksternal yang diterapkan, bukan oleh sifat alami sistem itu sendiri. Getaran teredam. Getaran teredam adalah getaran yang amplitudonya berkurang seiring waktu. Akibatnya adanya gesekan atau hambatan udara yang mengubah energi kinetik menjadi energi panas. Contoh getaran teredam adalah suara lonceng yang semakin pelan setelah beberapa kali dibunyikan. Getaran tak teredam. Getaran tak teredam adalah getaran yang tidak mengalami pengurangan amplitudo secara signifikan seiring waktu. Getaran ini biasanya terjadi dalam sistem yang memiliki energi input yang konstan atau tidak memiliki resistensi yang berarti. Getaran memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik secara positif maupun negatif. Memahami dampak getaran sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaannya dalam teknologi dan industri, serta untuk mengurangi efek berbahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Getaran linear. Getaran linear adalah getaran di mana gaya pemulih atau restoring force berbanding lurus dengan simpangan dari posisi keseimbangan. Dengan kata lain, sistem memenuhi hukum Hooke, F sama dengan min K dikali X, di mana K adalah konstanta pegas dan X adalah simpangan. Getaran nonlinear. Getaran nonlinear terjadi ketika gaya pemulihan tidak sebanding dengan simpangan atau komponen nonlinear seperti gesekan batas pegas atau perubahan kelakuan. Persamaan geraknya tidak linear dan sering memerlukan metode numerik untuk dianalisis. Getaran random. Getaran random adalah getaran yang terjadi secara acak, tidak memiliki pola periodik atau teratur dari waktu ke waktu. Amplitudo, fase, dan frekuensi komponennya berubah secara acak, sehingga tidak bisa diprediksi secara deterministik. Getaran deterministik. Getaran deterministik adalah getaran yang pola, amplitudo, dan frekuensinya dapat diprediksi secara tepat dari waktu ke waktu. Semua parameter getaran diketahui, sehingga posisi benda pada waktu tertentu bisa dihitung dengan presisi. Biasanya berbentuk getaran harmonik atau kombinasi beberapa getaran harmonik. Baiklah, itu penjelasan dari saya mengenai getaran mekanik. Semoga dengan video ini dapat memperjelas mengenai tentang materi yang telah diberikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.